Reborn. Oke, untuk pembukaan kali ini Empel Arena minta tepuk tangannya. Let's go! Got to the land of town kali ini. Ingat, dari Bigetron Alpha, mereka masih memiliki dendam dengan kekalahan mereka di leg sebelumnya. Bro. Setuju banget. Karena mau bagaimanapun di leg yang pertama sangat berpengaruh sekali untuk hasil juga di leg yang kedua. Mengingat mereka juga butuh poin. Ingat, Bigetron Alpha juga butuh poin. Bukan cuma Aura Fire yang butuh poin. Sama-sama butuh poin nih sebenarnya. Cuman kayaknya Aura lebih mepet nih waktu dia. Iya. Dengan sisa match lagi, dengan posisi mereka sekarang. Cuman Sin langsung aja memberikan gangguan ke atas. Wah, ini early game kalau kita lihat dari emblemnya rata-rata ada agility. Dan bahkan kalau kita lihat dari fun, dia lebih menuju ke arah firmness. Jadi jatuhnya hybrid defense-nya Pak Pulung yang ditingkatkan. Yeah. Dan di early game juga cukup bagus untuk engage ke arah turtle. Sementara Digi assassin ini dia, loh bro. Diginya assassin, mind penetration dan ditambah dengan bargain hunter. Yep. Jadi itemnya pasti bakal cepet banget dan aku lebih penasaran sama item romnya sih. Dire hit kah atau encourage kah? Karena kalau di early game kayaknya lebih bagus encourage, tapi kalau udah 600 dire hit aktifin. Iya, jadi kalau menurut aku, mendingan sekarang encourage, tapi nanti kalau nggak di dire hitin, tanggung nggak sih? Iya, Udah tanggung emang banget. begini, tanggung banget, ini kepalang tanggung yang ada. Jatuhnya juga di sini Diginya nyari one shot loh. Ya. Iya, nyari yang kalau misalnya main di boost, meledak tapi lihat dari top lane, Fun mencoba untuk merotasi menuju ke arah. Tapi ternyata di tempat sana ada tribus setelah dikeluarkan, Fun membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Dan bahkan Hai, dia mengeluarkan flicker untuk mundur dan melihat adanya flicker yang keluar sebelum Turtle muncul. Waduh. Itu bukan berarti hal yang baik untuk para pasukan dari Aura Fire. Enggak, ini tadi juga ya, dengan stack yang memang sudah terkumpul juga dari bola yang memang selalu bisa dia kenakan ke arah beberapa player ataupun ke arah minion dan dipertahankan. Sekalinya kena ke arah Idit tadi, buset. Aran mencoba untuk bermain, menari di depan sana. Langsung ada Super Sorry Zoe menutup pergerakan dari seorang Aran. Fun mencoba untuk mengadu retribution K, akan coba terjadi Super Ken. Mampukah berhasil mempertahankan turtle mereka? Karena take over turtle akan coba terjadi, apakah retribution from Super Ken? Lihat, berhasil diamankan. Zoning out from Sorry Zoe, tapi Super Ken sakarat dalam maut. Mencoba untuk dihajar di arah belakang, tidak ada DPS, tidak ada yang bisa diberikan oleh Sin. Udah tidak ada Mystikas dan dia harus merelakan sosok dari Hai tumbang untuk pertama kalinya. Yep. Wah, dan ini kalau kita lihat juga dari Buset. Super Sorizo ya, rata-rata tadi ada gerakan yang benar-benar mahal harganya. Karena memberikan pressure kepada jungler agar tidak bisa mengeluarkan retribution-nya Pak Pulung. Ini kayaknya ganggu banget ya, walaupun dia mau masuk lewat belakang juga. Cuman tadi kalau pertempuran dari Turtle, Hai belum juga level 4. Andai tadi dia level 4, Prof, magical damage yang bisa dihasilkan. Ini ganggu banget ke Ken loh sebenarnya. Iya, tapi sangat disayangkan memang ketika kita berbicara soal flicker yang tadi udah dia gunakan di arah top lane, Hai jadi nggak punya power dengan primal red-nya. Wow, tapi kita lihat di sini dari teleprediction di mana Johnny memiliki 63% akurasi. Dan tentunya disusul oleh Kevin, KB Memucan dan juga Arashi. Dan sedangkan Fan bakal coba dipaksa. Langsung di arah top lane bakal coba diganyang. Fan terperangkap tengah dari first time. Watch out, Fan akan dibakar kembali. Lagi dan lagi para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka berhasil memakan Fan di early game seperti ini. Padahal Fan memiliki power of early game. Tapi lihat, dengan posisi yang sangat sulit untuk bisa selamat dari first time memiliki super key. Dan bahkan cuma bisa melakukan clear minion di arah top lane. Mereka nggak bisa berbuat banyak untuk early game seperti ini Pak Bulun dan juga Profesor. Yap, tadi posisi dari Shen sebenarnya udah bagus banget loh. Cuman damage dari seluruh playernya ini loh, belum cukup untuk bisa membungkam salah satu player di Bigetron Alpha dengan tempo secepat itu. Ya, tapi kalau urusan push juga Bigetron Alpha akan kesulitan untuk melakukan push. Karena mau bagaimanapun di top lane Beatrix tanpa mana, dia bisa meng-clear wave minion secara cepat. Oke, tapi di depan sana Fan berhasil lompati damage yang diberikan oleh sosok Super Moreno. Tapi dibalik itu semua, Super Moreno berhasil menutup pergerakan dari Hai. Super Cat masih melebih. Langsung masih ada Watchas di depan sana. Kabuki! Watchas from Super Cat membuat Kabuki terperangkap, tapi damage dari Kabuki masih bisa ditahan bahkan di depan sana. Oh my god! Super Cat still survive, bahkan Fan yang hampir diganyang oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Super Kane, damage-nya tidak masuk ke dalam seorang Super Kane, membuat dirinya berhasil selamat mundur kembali. Tapi ingat, perebutan di Turtle kali ini mungkin akan cukup adil. Karena punya retribution, sama-sama punya flicker untuk roam, mereka punya powernya. Ya, hanya saja tidak ada time journey tadi. Time journey yang menyelamatkan Super Ken dari mana Itu- bahaya dan Itu apati. pas banget waktunya loh Prof, pas Iya. banget. Walaupun tadi Woldy udah dikeluarkan juga oleh Sive, tapi ternyata jarak dari kedua player itu jauh, ya udah damage-nya jadi hilang. Andai kalau itu dapat 2 loh.
Itu mungkin bisa jadi malapetaka dan Kabuki masih di engage dong dia. Di zoning. Karena dia mungkin udah ada informasi kalau nggak ada flicker juga dari teman-teman Aura Fire. Ketiadaan flicker membuat teman-teman dari Bigeron Alpha lebih berani untuk menabrak lini belakangnya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan sama Aura Fire. Cover ke arah Kabukinya. Kalau mereka masih menginginkan Kabuki menggendong nanti di late game. Karena seperti kita tahu, Bitrix DPS-nya pasti. Tentu permainan front to back bisa dijalankan. Frontnya dari Bigeron Alpha nggak begitu kuat. Karena kalau kita lihat, Ki dia tipenya support. Oke, Ki tipe support tapi lihat dari bottom lane. Hai. Udah berubah kali ini. Akankah dia selamat dengan ada portal 1x24 jam. Flicker bahkan harus dikeluarkan. Super Florizo mencoba untuk melakukan flanking, mencoba untuk melakukan belakang. Tapi Sin melihat hal itu terjadi. Super Florizo menunjukkan mukanya. Fokus ke arah dua orang di belakang sana. Bahkan one charge. Langsung menutup hari dari seorang Sin. Double kill mendapatkan Super Kane. Menuju ke arah belakang sana para pasukan dari Bigetron Alpha. Zoning out Aran. Where are you going Aran? Aran jangan kabur. Karena kali ini Aran bertemu dengan Super Florizo. Salah satu sosok orang yang sangat mirip gameplaynya dengan seorang Aran. Ini dia, ini yang kita sebutin di awal tadi. Kalau sampai Aura Fire kalah rotasi sekali aja, ini yang akan terjadi. Coba lihat Sorizo yang tadi, free banget. Siapa yang mau megangin Sorizo? Iya. Gak ada. Dua orang di belakang damagernya, Bitrix dan juga Sin yang menggunakan Gord. Gak ada penjagaan sama sekali, Prof. Ya, apalagi scene-nya juga baru selesai dengan Ice Queen One dan itu belum menjawab menurutku untuk bagaimana permainan dari lini depan ke lini belakang. Karena kalau kita melihat sedikit dari Aura Fire, ketika mereka udah kalah rotasi, kalah setup ke Turtle juga, mereka bakal kebingungan untuk melakukan pergerakan nantinya ketika teamfight berlangsung. Karena buat sekarang di menit yang ke-6, beda gold 5.000, ini jatuhnya udah jauh banget. Dan membuat baik itu Kabuki atau bahkan Shiva memiliki gap level yang sangat-sangat jauh berbeda. Oke, terperangkap di depan sana. Coba ditabrak all in begitu saja mendekatkan seorang Super Florizo. Akhirnya terperangkap tapi Super Moreno gak bisa untuk mendapatkan pertukaran 1 untuk 1. Di balik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha mereka harusnya melihat kesempatan yang bisa mereka dapatkan untuk turtle berikutnya. Nih, Perfect turtle. Iya loh. Ini harusnya perfect turtle sih. Mau untuk gak Bigetron mau, Alpha. mereka mau kontes dari Turtle juga udah gak bisa. Mereka kalah dari apapun itu. Satu orang di bagian bawah dan mungkin mereka tadi niatnya untuk bisa mendapatkan Karauter Turret tapi ternyata masih belum bisa juga. Lagi dan lagi, ada Lilia. Lilia ini kan tipikal hero yang bisa clear wave-nya cepet banget. Dan kalau kita berkaca sedikit dari Bigetron Alpha yang lagi unggul, jatuhnya nggak cuma untuk ngelakuin defense karena base. Jatuhnya ini Angry Gloom yang sekarang dimiliki sama Super Moreno bisa memberikan tekanan kepada lini depan dari Aura Fire itu sendiri. Oke, tekanan yang diberikan cukup keras di arah mid lane. Bahkan lihat sampai dijaga oleh pergerakan 4 player dari Aura Fire. Aura Fire mencoba untuk menutup bottom lane mereka agar tidak terdorong lebih dalam lagi oleh para pasukan Bigetron Alpha. Yang mungkin harus diperhatikan gimana caranya mereka melakukan front to back tapi Super Key tidak menanggulangi itu semua. Caranya adalah dengan Aran kalau bisa ikutan bermain flanking dari arah backline. Mungkin absorb damage bisa menjadi jawaban untuk seorang Aran, tapi lihat dipegangin kakinya. Gak bisa bergerak sama sekali. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka sedikit demi sedikit akan merontokkan turret yang dimiliki pasukan dari Aura Fire. Capek banget ya Lilia. Terus-terusan Angry Gloom-nya memberikan jarak, memberikan tekanan, memberikan efek slow. Semuanya gak bisa gerak. Dan satu sosok penting, gak bisa ikut join tadi ya. Guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekannya dan sekarang Mystic Gush. Wah, langsung di all in, tapi kayaknya itu bukan keputusan yang bijak karena secara item aja di sini beda 1400 loh antar mid laner Moreno dan juga dari scene-nya itu sendiri. Kurt yang powernya benar-benar sangat minim secara damage. Karena di early game dia cuma punya Ice Queen One dibandingkan juga dengan Moreno yang dimana dia udah jadi dari Ancestral Talisman-nya. Namun kalau kita pastikan sedikit bagaimana perbedaan dari antar gold laner-nya ini yang paling jelas sih. Beda 3000 loh. Sehingga membuat dari key-nya itu sendiri dengan Encourage dia bakal cukup memberikan damage dan bahkan boostingan tambahan damage kepada Shiva. Karena kalau misalkan kita melihat dari item, wah ini Hasla udah menutupi banyaknya critical damage dan juga banyaknya regen darah yang harus dia miliki. Alright, Super Ken mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Fan terbelakang di depan sana, langsung ada Phantom Reds untuk menyelamatkan seorang Fan. Tapi itu semua sia-sia, Fan harus dimakan. Ketika Fan dimakan, mereka kehilangan Purple, mereka kehilangan Ward. Gak bisa diselamatkan sama sekali. Bigetron Alpha, mereka menemukan jawaban atas Paksha dari sosok Fan. Ditutup, di burst, dan ternyata bukan dihindari, tapi dimakan, Profesor. Wah, ini apalagi dengan pemilihan Necklace of Durance ya dari Ki, membuat nantinya Bakshinya bakal makin lebih sengsara Pak Pulung. Karena regen HP juga nggak bakal bisa maksimal, damage reduction yang akan diterima tetap bakal tembus. Dan kalau misalkan kita melihat dari Super Moreno, makin jauh lagi antar match up dari mid lanernya
Sehingga Aura Fire makin kesulitan, makin jauh game berjalan, malah makin benar-benar terkena pressure-nya sendiri. Oke, mereka harus coba udah mulai gimana caranya mereka menutup CV. Tapi CV ini terlalu banyak yang harus diberikan untuk mendapatkan dia. Entah, menurut aku pribadi pun nggak bisa pertukaran satu untuk satu Profesor untuk Bruno ini. Bahkan kalau ngomongin dari calculate yang dimiliki, ini bisa 1 tuker 3 loh untuk CV-nya. Wah, apalagi Shiva-nya di belakang belum tumbang Pak Pulung. Ini sulit banget. Flickernya cuy. juga ready terus ya kan? Iya, jadi mau mendekatkan ke belakang juga siapa gitu loh. Nggak bakal ada yang bisa juga dengan posisi seperti ini. Oke, berhasil menangkap Super Ken. Watchers masih dihindari oleh seorang Kabuki. Spray down Liberty Station. Dengan adanya Tactor ini telah dikeluarkan para pasukan dari Pegatron Alpha. Mereka berhasil mendapatkan 1 turret yang top lane. Tapi dibalik itu semua, turret yang lainnya masih bisa bertahan dengan ada super minion yang bergerak. Ini membuat Pegatron Alpha. Mampukah mereka mendapatkan 2 turret yang sebenarnya sudah pecah dari pasif mereka? Ya, yang bisa mendekatkan mereka ke arah dari Bruno ataupun dari CV. Ya positioning dari CV itu sendiri gitu loh. Tapi apakah sejauh ini CV melakukan kesalahan dari positioningnya? Tidak pula. Wah iya, dia posisi di belakang banget. Dia posisi tahu belakang persis, banget. Dia tahu persis gimana caranya winning condition untuk Bruno itu sendiri. Karena dia dari secara range dia jauh banget. Worldy juga akan memberikan efek knockback. Dan jangan lupakan akan ada tackle juga. Dan lihat player gold by UBS Gold. Jauh banget Shiva dengan 10.000 gold Ranger Mas. Ceban! Ini bedanya goceng, buset dah. Dan bahkan Aran loh yang paling kaya, 5.000. Karena Aran punya split push power dan Iya. bahkan para pasukan dari Pegatron Alpha. Mereka memaksa menuju ke best turret. Lihat Waldes, Sotota. Membuat para pasukan dari Pegatron Alpha memaksakan team fight kembali terjadi Super Cat. What up? 2 stun. Tapi lihat, Eknikum yang membuat para pasukan dari Aura Fire mereka pura-poranda. Hai udah gak bisa lagi menjadi frontliner karena sudah tumbang. Lihat tembakan dari seorang CV. Sotota. Sakit banget sih dengan adanya opener yang dimiliki oleh mereka ya. Entah itu tadi Grok, entah itu Pakito. Positioning dari CV udah nikmat banget. Apabila ada ancaman masuk ke arah dia, Digi di sini baru bekerja, Prof. Iya. Yo Wes, jadi positioning dari, waduh nikmat banget CV sekarang. Oke. Nikmat banget. Memang nikmat, damage yang diberikan terlalu besar, tapi Super Ken kembali lagi di depan. Apakah Super Ken akan memberikan umpan lambung kepada seorang CV? CV masih terperangkap di dalam zona perimeter Aura Fire. Ini tandanya back pertahanan dari Aura Fire terlalu kuat untuk bisa ditembus saat ini. Ya bahkan kalau kita melihat dari winning kondisinya Aura Fire, rata-rata semuanya ketutup. Kayak Gord doang paling yang tersisa untuk sekarang dengan high ground defense-nya dia. Namun jangan lupakan juga ada Kabuki di sana. Kabuki yang mungkin saja bisa melakukan clear wave dengan cepat. Dan Great Dragon Spear dari Shiva. Wah, critical chance-nya akan lebih menyakitkan. Cooldown reduction-nya bakal lebih ready. Dan jangan lupakan efek dari Supreme Warrior yang nanti akan membuat Shiva ketika menggunakan Worldy, dia bakal punya movement speed tambahan dan makin sulit lagi untuk dijangkau di belakang Pak Bulung. Tuh lihat, Lihat. enak banget ya. Attack speed-nya udah ada, kritikalnya maksimal. Dan main juggling bolanya, karena Main 2 bola juggling, ya. panasnya bisa dia gunakan secara bersamaan. Oh, ini mungkin baru kali ini gue ngeliat Van garuk-garuk pala. Karena dia udah gak punya lagi space farming. Biasanya dia tuh masih punya space dengan adanya permainan dari mobilitas hero dash-nya dia. Tapi kali ini dia nggak pakai hero dash, Profesor. Lihat Ya, dia ya, terperangkap. Dan satu-satunya yang membuat Pegatron Alpha dari tadi memenang team fight adalah umpan lambung dari Super Ken. Wallchas dia gunakan, udah ke angka 3, 2, 4 orang bahkan. Itu langsung diganyang. Dan para pasukan dari Pegatron Alpha sedikit buying time terjadi dari sosok seorang Aran. Terperangkap di depan sana, tembakan dari seorang CV. Belum ada umpan lambung dan bahkan di depan sana membuat seorang Van terperangkap. Damage yang terlalu besar tidak bisa dibendung dan bahkan hilang. Begitu saja di depan base ini bencana. Pegatron Alpha mendapatkan game yang pertama. Apakah dendam akan dibalaskan dengan kemenangan 2-0 tanpa lawan? Apakah Aura memaksa ke game yang ketiga? So, MPL Arena beri tepuk tangannya. Itu dia game yang kedua Guniper. Totalnya ada 3 kali ya penggunaan udah ya Prof ya? Iya, tapi win rate-nya memang masih Win benar-benar rate-nya mirip masih. sama Ixia. Karena kalau kita berbicara Ixia sekalipun, dia udah 3 kali di pick Papulung dan bahkan masih 0% win Iya, rate. masih Oke. belum ada yang bisa memecahkan misteri untuk bisa memecahkan pula dari win rate tersebut. 1v1. Oh my god, solo pick off akan terjadi. Almost is never enough. Aran di sana masih bisa selamat. Dan Super Sorizo juga gagal untuk mengunci pergerakan dari sosok Aran. Yap, tapi mau nggak mau ya dengan satu recall kayak begini akan ada keterlambatan. Dan itu mungkin pengaruhnya bakal panjang banget dengan set talent emblem yang sudah terlihat. Oh, bahkan ada teamfight sedikit Papulung sepertinya. Oh bahkan first blood berhasil didapatkan seorang Super Ken masih mau lebih menuju ke arah seorang Sin.
bertahan tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat di depan sana, Super Ken bermain dengan punchernya terlebih dahulu dengan tidak ada petambal execution. Dia tidak juga bermasalah, tapi basic attack dan satu profesor yang paling mahal adalah dari Petrify Kaditanya. Iya, dan pasifnya jangan lupa ya. Pasif dari Super Ken yang dimana setiap dash akan menambahkan 7,5% dari damage yang akan dia berikan. Dan kalau kita melihat sedikit dari bagaimana dua lini yang jelas terlihat antar junglernya, antar explanernya, yang dimana explanernya juga kali ini udah sedikit bonyok. Aran dipaksa recall di early game. Kita tahu sendiri Pak Pulung, recall di early game sama dengan tumbang. Iya. Rotasinya udah pasti bakal agak sedikit berbeda. Nah, itu Dan dia. dengan pendapatan level keempat sekalipun Super Sorizo pasti lebih diunggulkan. Sementara Turtle muncul sesaat lagi dan ini yang harus kita perhatikan. Bahwa memang Turtle-nya kemungkinan besar akan bisa lebih dikendalikan sama Bigodon Alpha. Apalagi di mid lane-nya. Wow, bahkan dimakan begitu saja. Lihat Files Requiem memakan karena teoris lah. Early game memang mereka memiliki power dan bahkan ini harus mereka pegang sampai menuju ke arah mid to the late game. Di depan sana ada Super K. Memaksa pergerakan dengan Mystikas yang telah dikeluarkan dan bahkan dimakan. Mystikasnya gagal mendapatkan satu poin jelaran. Flicker harus dikeluarkan. Tidak ada zoning out terjadi kali ini. Super Ken akan coba bermain tapi mereka mengandalkan Hai yang berada dengan launching ball-nya. Dengan Petrify Gaming, Rough Wave ditenggelamkan. Pakito dari arah non-flicker for this time. Ada retribution akan coba terjadi. Fun memiliki Volt Requiem dan bahkan ada Torus di sana. Lihat retribution from Fun. Again. Kembali menunjukkan batang hidungnya. Tanduk dari sang bayi naga berhasil menunjukkan kekuatan dari power of retribution-nya. Ini luar biasa sekali ya. Akhirnya Fun menunjukkan, cuman tadi yang gue lihat adalah Aran. Aran walaupun harus recall sekali Prof, mungkin ini dia perbedaan dengan menggunakan Pakito dan juga hero yang lain. Iya. Dengan pergerakannya, dengan tempo permainan, dengan pola permainannya, ya udah dia akan menjadi sang eksekutor aja. Walaupun dia nggak nongol di dalam satu team fight, tapi kita rada ngilu nih, dia bisa tiba-tiba nongol yang ada di belakang. Ya apalagi lini belakang ya, jatuhnya seperti Super Moreno atau bahkan Shive itu pasti bakal terancam banget. Dan bahkan Super Ki, dia juga nggak terlalu tebel-tebel banget, jadi harus lebih berhati-hati dengan posisinya. Oke, Terrace. Pals Requiem, combo Wombo Combro telah dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari Bigetron Alpha kembali mereka kehilangan Super K. Rough Wave-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Bahkan para pasukan dari Aura Fire mereka udah mulai berpikir untuk bermain sedikit sabar. Lihat, agresivitas yang terjadi di game pertama tidak ada untuk kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Yap, mulai ada perlawanan akhirnya dari Aura. Coba lihat di atas, mereka kuasain. Aran berhasil untuk cutting minion. Di bawah mereka berhasil untuk memberikan tekanan. Objektif mereka berhasil dapatkan. Beberapa poin awal yang di game pertama mereka tidak punya, sekarang mereka udah punya loh. Ya bahkan mereka berani banget untuk makan Super Ki karena memang Super Ki udah nggak red dengan flickernya. Oke, lihat Super Ki bakal coba dipasang mundur ke arah belakang Mystikas all in. Super Ki benar-benar diganyang habis-habisan. CV bakal coba dikejar oleh para pasukan dari Aura Fire. Tapi semenjak itu, kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha menangkap Super Moreno. Wabak combo Combro. Satu suara antara Hai dan juga Fun memang tidak bisa dibendung lagi. Tapi damage dari Fun ini terlalu sakit banget. Sorizo sekalipun. Dia sampai harus turun gunung. Dia harus menggunakan flickernya. Super Sorizo pun bahkan tak berdaya di depan para pasukan Aura Fire. Oke, Aura Fire lagi dan lagi. Terbuka di beberapa sisi, mereka manfaatkan sebaik mungkin. Dan dari awal mereka tahu sekarang siapa yang bakal mengganggu nanti di dalam objektif selanjutnya. Ki menjadi korbannya, Prof. Ya berkali-kali bahkan lihat sekarang Hai-nya yang coba buat dimakan. Tapi memang terlalu kuat dan Hai bahkan masih ready dengan flickernya. Oke, bermain dengan Retribution. Berhasil mendapatkan satu poin kill of Retribution. Tapi di depan sana Super King masih mau lebih menuju ke arah Sin. Apakah yang terjadi didapatkan poin killnya? Dan betul saja terjadi di depan sana Kabuki. Out of nowhere. Semua mata tertuju padamu, Bae Buki. Ini di tempat yang berbeda lagi, coba lihat tuh. Antara Aran dan juga Sorizo. Bertemu di landing yang Ken berbeda dapat. dan sekarang wow. Ken dapat di sana posisinya. Dan memang dengan perubahan tadi sedikit di arah Turtle-nya. Gara-gara Super Ken dapetin satu buah Retribution. Sekarang malah jadi imbang tiba-tiba Pak Pulung. Dan ini dia combo edit sama Kadita. Ada beberapa player yang bilang juga ini adalah combo yang sangat mengerikan. Yang pertama Onward, dia kan efeknya juga knock up airborne. Ditambah lagi dengan Breath of the Ocean. Jadi Super Moreno akan lebih mudah untuk mengeksekusi dengan pick off. Dan Aura Fire berarti nggak ada yang boleh jalan sendirian. Karena sekali aja ada yang ketangkap sama Super Ki, kemungkinan besar dia akan langsung ditenggelamkan oleh Raw Wave. Oke, kita ngomongin lagi sekarang soal Retribution ya. Agak cukup personal tadi aku lihat Super Ken dan juga seorang Fun ya. Kalau Iya, bisa, iya, 1v1 ya kan? Agak cukup personal dan bahkan kita bisa lihat
Itu terjadi ketika Superken berani lagi untuk mengadu ke arah orange buff yang dimiliki dari Fan. Ya, jadi jatuhnya juga nggak mau ngelepasin satu hal yang cukup penting dari Fan agar levelnya tidak begitu tertinggal jauh. Oke, tapi lihat Super Molino Petrify Game dikeluarkan bersama dengan Rough Wave. Itu ternyata hanya pit belakang untuk membuat para pasukan dari Bigetron Alpha bebas. Lihat Sive memberikan damage dengan Blessing Red from Sive. Tapi nampaknya dibalik itu semua Purify Gaming save the day. No turn of memory dari Kabuki membuat Sive berhasil mundur ke arah belakang. Kalau di sini Sive berusaha dimakan oleh seorang Aran, tapi Aran nampaknya gagal untuk melakukan cutting dengan udah flicker yang dia miliki. Rugi di tangan Aran kali ini. Oke, permainan BMI yang bagus pula dipertunjukkan oleh Sive. Andai kalau tidak tadi Prof, selesai itu bertemu dengan Aran. Untungnya permainan dari BMI-nya bisa dia manfaatkan pergi ke landing yang lain, selamat sejauh ini. Bahkan Orange Buff! diambil lagi 2 kali. Again and again, Super Ken menunjukkan kali ini tanduk dari robot yang tajam. Tidak mau kalah dengan tanduk dari sang naga. Dan bahkan di depan sana ada Super Sorizo. Paul Requiem berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari Bigetron Alpha nampaknya gagal. Point kill masih selamat, tapi Kabuki harus diganyang. Hilang begitu saja. Purple-nya masih menjadi jawaban, tapi Rough Wave sudah tidak ada. Tapi walaupun tidak ada Rough Wave, Moreno berhasil menenggelamkan sosok Aran. Laning jauh tidak terada. Dan bahkan para pasukan Bigetron kedapatan sosok Purple-nya hanya ditukar dengan Turtle. Profesor. Wah, ini jatuhnya poin killnya sih yang lebih penting buat sekarang. Apalagi di atas menit yang kelima. Super Ken tetap unggul. Kenapa? Karena Fan benar-benar ketinggalan dari segi levelnya. Mungkin sekarang satu-satunya cara untuk Fan mengejar ketertinggalan level adalah dengan mencuri beberapa purple buff atau monster jungle milik Super Ken. Tapi secara gold, lihat. Bigetron Alpha menyusul dengan comeback sekitar 1000 gold. Karena tadi Aura Fire di early game. Gara-gara poin killnya lebih banyak, mereka yang unggul 1000 gold, Pak Pulung. Plus tadi itu ada satu momen ya, dimana mungkin itu entah terspot atau tidak oleh yang lain. Itu luar biasa, 3 orang kena Tyrant Reds loh. 3 orang. Oh Tapi my nggak follow god! Tidak ada lagi sekarang. Super Kane! Kampuan. Solo pick off, Ting-Ting bukan bermain, Ting-Ting bukan Biscuit. Super Kane berhasil mendapatkan 1 point kill dan itu dimanfaatkan oleh CV dengan adanya turret dari top lane kembali digerogotin bagaikan sang robot kecil. Tyrant Rest-nya di cancel. Onward, Super Kane mundur ke arah belakang dengan Primal Wall untuk menyelamatkan dirinya agar tidak termakan untuk kesekian kali. Dan yang pasti info NF no flicker itu penting banget, makanya pas Kabuki nggak punya flicker langsung di all in sama Super Ken. Apalagi buat sekarang orange buff-nya hampir saja diambil lagi untuk ketiga kalinya. Untung aja Retribution yang berhasil didapatkan, tapi Super Ken masih mau lebih dengan ada true damage yang dia miliki. Phantom Execution ke arah belakang, Super Ken hampir terbelakang, Pilot Requiem-nya berhasil dikolongin begitu saja oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Almost. Ini kombinasi dari puncher yang begitu luar biasa, Tonros yang tepat, Phantom Execution yang memang on point. Tapi apalah daya, hybrid damage plus tadi maintain pula tujuannya. Iya, dan buat sekarang Super Ken ketika udah punya War X sebenarnya damage-nya udah cukup, tinggal gimana caranya dia bertahan hidup. Namun all in kepada Ki. Oke, ternyata akan coba dijawab Rapweb. Gagal menenggelamkan damage-nya terlalu besar, tapi Aradis kami yang blessing Red Transime telah keluar membuat para pasukan dari Aura Fire mereka porak-poranda. Dengan adanya Lord yang terbuka dengan sangat bebas, Super Ken dia masih menahan 1 power of Retribution. Kali ini Fan juga hidup, walaupun begitu tidak akan cukup untuk mengadu Retribution karena masih cooldown, Pak Pulung. Yap, masih ada 15 detik lagi dan itu bukan waktu yang mereka milikin. Lagi dan lagi, Bigetron Alpha 1v1 untuk masing-masing roamer, tapi ternyata keuntungan tetap menjadi milik Bigetron Alpha. Lagi dan lagi ya, trade yang memang terjadi 8 kill, 9 kill saling mengejar satu sama lain. Memang kalau kita berbicara objektif, lagi dan lagi Bigetron Alpha memenangkan match up-nya. Namun ada satu hal yang lumayan penting ya, adalah flicker dari Super Ki. Sehingga membuat nantinya ketika masuk ke arah dari base turret yang dimiliki sama Aura Fire, Bigetron Alpha harus hati-hati karena Super Ki belum tentu bisa melakukan inisiasi atau bahkan melakukan escape di waktu yang bersamaan. Oke, Hyde di depan sana bakal coba ditutup, bakal coba dikanyang, akan coba dimakan satu persatu. Masih mendapatkan Hyde, tidak ada covering up terhadap sosok Aura Fire. Berarti tidak ada yang bisa dibuka untuk kali ini. Dan bahkan kalau melihat tidak ada yang bisa dibuka tim fight, ini akan lebih leluasa untuk Ki atau bahkan ditukar dengan Super Sorizo yang ke arah belakang, Mbak Pulu. Udah cuan banget ya, Lord belum datang, mereka dapat 1 point kill, inner turret dihabisin dan Lord kemungkinan, ada lanjutan lagi nih. Buset! Super Ken membuktikan permainan Lancelot-nya. Ini dia tidak mau kalah dengan sosok Fan.
Makanya aku bilang Prof, ini kayak agak cukup personal ya. Iya, dia juga... Itu permainan kayak fun waktu itu loh. Iya. Fun yang dimana dive in dengan puncture agar bisa memaksimalkan 4 stack dari Lancelot. Tapi buat sekarang Lordnya berjalan bersamaan dengan mid lane wave. Oke, tidak ada Tyler Bridge fans. Tebakan CV berhasil memecahkan pasif di arah mid lane. Pada masukan di picket from Nova. Mereka bertahan di depan sana. Super Cat masuk menuju ke arah seorang Sin. Fokus ke arah Sin dan pengebet. Tapi Sin-Sinnya gagal. Masuk lebih dalam. Super Cat berhasil mendapatkan dari follow dengan Rafael. Ini bencana. Pembalasan dendam hampir saja terjadi. Tapi mereka masih coba untuk membaik time terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena Super Minion masih bergerak di dua lane yang tersisa. Lihat, pembalasan dendam hampir terjadi. Apakah memang ini akan menjadi pembalasan yang berarti? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk baik time sedikit. Ada Airborne dari Sorahai. Tapi tandanya mereka menolak untuk diselesaikan di game yang kedua. Aura Fire masih terlalu kuat dan bahkan Aura Fire menolak diselesaikan kali ini. Yap, ada satu setup personal tim kayaknya ya. Barusan benar-benar sampai belakang, Bro. Iya, dikejar. Ini serius tim personal ini. Iya, jatuhnya juga kayak kalau kita lihat dari scene, dia benar-benar sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Purify pun dia tadi hampir digunakan. Karena kalau kita melihat dari instant replay, lihat engage yang terjadi berawal dari high yang ternyata Titan Revenge-nya tidak mengenai ke arah Super Ken. Dan bahkan Phantom Execution-nya secara paksa dilakukan. Sampai ada penalty zone, sampai ada Breath of the Ocean, barulah kelihatan Fun-nya tumbang tershutdown dan itu membuka celah untuk di top lane. Sekarang Lord-nya di bottom lane, Bigetron Alpha jauh lebih diuntungkan. Karena apa? Secara tidak langsung Aura Fire harus melakukan defense di area top lane. Karena udah pasti Super Minion mendorong top lane dari Bigetron Alpha. Yap. Ini contoh Lancelot yang emang pakai power steering ya, Ji ya. Hah? Pakai power steering beloknya gampang. Ini justru Lancelotnya, ini liar. Ini nggak pakai power steering Pak Pulung. Karena lihat belok ke kiri kanan sembarangan aja. Itu pakai kalau nggak pakai berat kayak lu. Kalau gue kan nabrak tembok. Gue nabrak tembok bunyinya dek-dek-dek bukan sing-sing-sing. Dan sekarang di setupnya udah dikuasain lagi oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara dari Aura, terlalu beresiko nggak sih ini mereka? Kalau menurut aku ini adalah gambling yang besar dari Fun. Memang Besar Fun, banget loh ini. karena Fun memang sering melakukan ini. Karena ini sangat impact kalau berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi Ki berhasil menangkap sosok dari Sorahai. Lihat sorry, zoning out terjadi. No Purify Gaming. Dapetin satu momen mendapatkan retribution dari seorang Super Cat. Berhasil membalikan itu semua. Kehilangan Fun. Dua hilang. Super Minion bergerak di dua lane berbeda. Apalagi ini bukan namanya kalau ini bencana. Yap, itu dia 5 player langsung gabung lewat tengah, Ji. Oh my god, mereka masih mau team fight lebih. Best turret ke arah belakang. Wow, fight kan Super Ken. What the play from Super Ken. Dia masih bertahan di depan sana, bahkan masih mau lebih. Looking for wipe out. Bigetron Alpha berhasil membalaskan dendam mereka atas Aura Fire.